Hai, minasan, konnichiwa. Kembali lagi bersama saya Dwi di channel YouTube Kenal Jepang yang akan membantu minasan untuk belajar bahasa Jepang secara otodidak. Hai, oke hari ini kita masuk ke Minano Nihongo 1 masih ya dengan bab 18 yaitu pola kalimat bentuk U ya. Hai, bagi minasan yang sudah belajar bahasa Jepang mungkin tahu ya maksudnya bentuk U itu apa ya. Bentuk U itu artinya bentuk kamus ya, bentuk kamus. Nah, ini adalah salah satu bagian yang harus dikuasai ya ketika mempelajari bahasa Jepang karena ini fondasinya gitu ya, fondasinya. Hai. Oke, sebelum masuk ke materi kita coba cek kosakata apa saja sih yang muncul ya di bab ini. Yaitu, hai, oke, kita cek di sini ada dekimas ya, dapat, bisa, mampu ya. Araimas, mencuci. Hikimas itu bermain ya di sini bermain untuk alat musik biasanya piano atau gitar ya. Gita oh hikimas, piano oh hikimas ya. Lalu ada utaimas, utaimas itu bernyanyi ya. Atsumemas itu mengumpulkan, sutemas membuang, kaemas mengganti atau menukar ya. Hai. Oke, selanjutnya adalah ini ya. Hai, unten shimas. Unten shimas itu mengendarai atau menyetir gitu ya. Yoyaku shimas. Yoyaku shimas itu memesan ya, biasanya untuk memesan hotel atau ya pesanan, bukan pesanan makanan ya. Kalau memesan makanan itu ada lagi chumong shimas ya. Di sini yoyaku shimas misalnya hotel ya. Hai. Oke, lalu ada piano ya, piano, metoru itu meter, genking uang tunai, shumi itu hobi atau kegemaran, lalu ada niki, niki itu catatan harian ya atau buku harian gitu ya. Hai. Oke, selanjutnya adalah ya, oinori. Oinori itu doa ya. Atau bisa juga kalau kata kerja oinori o shimas ya, berdoa. Lalu ada kaco, kaco kepala bagian ya, kepala seksi gitu ya. Buco, kepala bagian. Shacho, direktur utama. Dobutsu, hewan atau binatang ya. Uma, itu kuda. Dan interneto artinya internet ya. Jadi buco dan kaco mungkin buco ya sama aja ya. Mungkin di bawah buco ya kalau kaco itu. Hai. Oke. Selanjutnya adalah ya, hai, tokuni. Tokuni itu terutama khususnya tokuni wa tokuni itu ya. Lalu ada he gitu ya. Ini adalah ungkapan ketika terkagum atau terkejut gitu. Gitu ya. Hai. Lalu ada sore wa omoshiroi desu ne. Ya, itu menarik ya gitu. Naka-naka jarang atau tidak mudah gitu ya. Naka-naka biasanya belakangnya itu bentuk negatif ya. Lalu ada honto desu ka? Gitu ya, betul, benar gitu ya. Zehi, zehi itu mesti atau benar-benar gitu. Jadi biasanya zehi tabete kudasai gitu. Silakan makan gitu ya. Silakan coba dimakan. Silakan datang ke Jepang. Zehi nihon ni kite kudasai. Silakan gitu ya bisa juga. Hai. Oke. Nah, ini adalah pola kalimat yang akan kita pelajari di bab 18 ya. Yang pertama, yang utamanya adalah perubahan kata kerja bentuk kamus ya atau ru tadi di awal. Lalu yang kedua ada orang wa kata benda ga dekimas atau orang wa kata kerja bentuk kamus koto ga dekimas. Yang ketiga, tempat de kata benda dekimas atau tempat de kamus ya bentuk kamus koto ga dekimas ya. Lalu ada orang no shumi wa kata benda des atau orang no shumi wa kata kerja bentuk kamus koto des ya. Hai. Yang kelima adalah kata kerja atau kata benda no mae ni kalimat selanjutnya gitu ya. No mae ni ya. Hai. Oke, itu tata bahasa ya bunpo yang akan kita pelajari. Nah, kita masuk dulu ke bunpo yang pertama di sini ya, bab 17 kemarin kan bentuk nai ya, atau bentuk negatif, tapi kalau bab 18 ini bentuk kamus ya, hai, bentuk kamus. Nah, seperti yang kita ketahui ya, kalau kata kerja dalam bahasa Jepang itu ada 3 kelompok ya, kelompok 1, 2, dan 3. Nah, di sini kita masuk ke kelompok 1 dulu, katanya jika bunyi terakhir bentuk mas itu
bunyi kolom I maka diganti dengan kolom U ya. Misalnya itu ada kaki mas itu menulis ya. Nah, bagaimana mengubah ke bentuk kamus? Kaki mas. Nah, masnya dicoret, I-nya atau ki di sini ya sebelum masnya itu dirubah ke barisan U ya. Ki barisan U-nya adalah ku ya. Jadi bentuk kamusnya adalah kaku gitu ya. Lalu ada kaimas, kaimas masih coret. I barisan U-nya adalah U ya. Berarti menjadi kau. Oyogimas, oyogu. Hanashimas, hanasu. Tachimas, tatsu. Yobimas, yobu. Yomimas, yomu. Hairimas, hairu. Machimas, matsu gitu ya. Jadi sebelum masnya barisan I-nya diubah ke barisan U. Seperti itu untuk kelompok 1 ya. Nah, lalu bagaimana untuk kelompok 2? Nah, untuk kelompok 2 seperti ini ya. Hai. Nah, untuk kata kerja kelompok 2 katanya hanya tinggal ditambah ru saja pada kata kerja Mas coret ya. Misalnya, tabe Mas, Masnya dicoret ya. Tabe. Tambah ru, taberu ya. Nemas, Mas coret. Tambah ru, deru. Mimas, miru. Oboemas, oboeru. Sutemas, suteru. Okimas, okiru. Karimas, kariru. Kimas, kiru. Shirabemas, shiraberu. Ya, seperti itu ya untuk kelompok 2, Mas coret ditambahkan ru gitu. Hai, oke. Lalu bagaimana untuk kelompok 3? Nah, untuk kelompok 3 seperti ini ya. Hai. Kelompok 3 itu kan biasanya kata kerjanya itu shimas ya. Shimas dan kimas datang ya. Nah, caranya adalah shimas ini kita ubah ke bentuk suru ya. Shimas suru, kimas kuru gitu ya. Shimas suru, kimas kuru. Misalnya, annai shimas, annai suru. Kaimono shimas, kaimono suru. Kengaku shimas, kengaku suru. Motte kimas, nah ini ada kimasnya datang ya. Menjadi motte kuru. Unten shimas, unten suru. Kekkon shimas, kekkon suru. Sampo shimas, sampo suru. Unten kimas, tsurete. Tsurete kimas, tsurete kuru ya. Jadi yang ada kimas itu pakai kuru ya. Itu untuk kelompok 3. Hai, oke. Nah, ini ada latihan untuk minasang. Silakan ubah Doshio jishoke ini kaemashou. Ayo kita ubah ke dalam bentuk kamus ya. Nah, ini gimana? Ini kelompok berapa dulu harus tahu ya. Kelompok berapa, perubahannya berapa ya. Yang sudah boleh coba ditulis di kolom komentar ya. Hai. Oke. Oke, nah kita masuk ke bunpo atau pola kalimat yang kedua. Tadi sebelumnya bentuk ru ya. Silakan itu dihafalkan bagaimana cara merubahnya sampai di luar kepala gitu ya. Baru masuk ke pola kalimat yang berkaitan dengan kata kerja, perubahan kata kerja bentuk kamus gitu. Nah, di sini yang kedua pola kalimatnya adalah orang wa kata bendaga dekimas. Orang wa atau ya, orang wa kata kerja bentuk kamus koto ga dekimas ya. Belakangnya kalau sadar ini ada dekimas ya. Dekimas itu tadi bisa ya atau dapat ya. Hai, oke. Nah, di sini adalah katanya pola kalimat ini menjelaskan mengenai keahlian atau kebisaan ya atau ya kemampuan gitu ya, dapat gitu ya. Hai. Nah, di sini bedanya apa? Di sini yang bedanya adalah ada kata benda dan kata kerja. Ya. Kalau kata benda misalnya saya bisa karaoke ya, saya bisa karaoke. Itu kan karaoke adalah kata ini ya benda ya. Coba kita tulis di sini karaoke ya misalnya. Ya ini kata benda tapi berupa kegiatan ya. Kata benda di sini bukan hanya kata benda kayak gelas, piring gitu bukan ya, tapi kata benda yang mengandung kegiatan. Ya karaoke misalnya ya. Watashi wa karaoke ga dekimasu. Saya bisa karaoke gitu ya. Di sini karena kata benda maka langsung ga dekimasu gitu. Ya, jadi saya bisa karaoke, saya bisa apa ya? Bisa bahasa Jepang misalnya, watashi wa nihongo ga dekimasu gitu ya. Saya bisa bahasa Inggris, watashi wa eigo ga dekimasu ya. Jadi sesuatu kegiatan atau hal yang bisa menjadi
ini ya, apa, keahlian gitu ya. Hai. Oke, nah itu untuk kata benda ya. Nah, ada juga, apa, pola kalimat yang menggunakan kata kerja. Misalnya, saya bisa ini, membuat sushi misalnya, saya bisa membuat sushi. Nah, ini yang diambilnya adalah kata kerjanya ya. Nah, jika menggunakan kata kerja bentuk dapat, maka digunakanlah bentuk kamus ya, digunakan bentuk kamus yaitu tadi ya ru ya. Digunakan bentuk kamus ru ditambah koto ga dekimas. Hati-hati ya kalau kata kerja ada kotonya. Koto ga dekimas gitu ya. Hai. Nah, kita coba cek di sini untuk kata benda ya. Kita lihat yang kata benda dulu. Di sini ada Mirasang wa Nihongo. Nah, di sini kata benda ya. Mirasang wa Nihongo ga dekimasu. Mirasang bisa berbahasa Jepang gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa gimana ya? Tinggal dirubah bagian sininya aja ya. Mirasang wa Nihongo ga dekimasen gitu ya. Dekimasen. Mirasang tidak bisa bahasa Jepang. Nah, kalau bertanya gimana? Mirasang wa Nihongo ga dekimasu ka? Tinggal ditambah saja kak gitu ya. Apakah Mirasang bisa bahasa Jepang? Gitu ya. Oke, ada contoh lain di sini masih kata benda juga ya. Unten di sini masuknya kata benda ya. Kalau kata kerjanya unten suru ya ada suruhnya. Kita pakainya yang itu ya kata benda. Yamada-san wa kuruma no unten ga dekimasu ya. Yamada-san bisa mengendarai mobil. Ini kan berupa kegiatan ya. Lalu Intan-san wa odori. Odori itu kata benda ya. Odori kata benda. Tarian ya. Intan-san bisa menari. Lalu ada Tanaka-san wa badminton. Ini juga kata-kata benda ya. Badminton ga dekimasu. Tanaka-san bisa bermain badminton gitu ya. Jadi kalau kata kerja ga dekimasu yang artinya bisa dapat gitu ya. Hai. Oke. Nah, lalu bagaimana untuk kata kerja tadi ya? Ini untuk kata kerja. Ya, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, untuk kata kerja itu harus bentuk kamus ya, harus bentuk ru ditambah koto ga dekimasu ya. Ini juga fungsinya sama, menjelaskan mengenai keahlian atau kebiasaan ya. Contohnya adalah Mirasang wa Nihongo o hanasu. Hanasu itu kan ini Nihongo o hanasu berbicara bahasa Jepang. Ini kata kerja ya. Mirasang wa Nihongo o ya pakainya bukan ga. Ga-nya ditaruh dekat dekimasu. Mirasang wa Nihongo o hanasu koto ga dekimasu. Mirasang bisa berbicara bahasa Jepang. Kalau nggak bisa berarti coba belakangnya. Mirasang wa Nihongo o hanasu koto ga dekimasen. Kalau bertanya berarti dekimasu ka gitu ya. Mirasang wa Nihongo o hanasu koto ga dekimasu ka gitu ya. Ini untuk bertanya. Nah ini ada contoh lain di sini. Iyama-san wa natto tsukuru koto ga dekimasu ya. Natto, natto itu ini kurang u ya. Natto, natto, natto itu ini ya apa? Fermentasi kacang kedelai gitu ya. Iyama-san wa natto tsukuru. Natto tsukurimasu membuat natto ya. Tsukuru bentuk ru, koto ga dekimasu. Lalu yang kedua ada Egi-san wa kanji o yomu koto ga dekimasu ya. Egi-san bisa membaca kanji. Lalu ada Tanaka-san wa piano o hiku koto ga dekimasu. Tanaka-san bisa bermain piano ya. Oke, itu untuk kata kerja dari bentuk dapat ya. Ada dua, bisa kata benda atau kata kerja ya. Nah di sini ada contoh kalimat lagi di sebelah kiri. Heni-san wa ryori ga dekimasu ya. Heni-san bisa masak gitu ya. Ryori di sini masuknya kata benda. Atau kalau mau pakai kata kerja berarti Heni-san wa ryori o suru koto ga dekimasu. Ini kurang koto ya. Suru koto ga dekimasu ya. Bisa memasak. Artinya sama-sama aja, cuma bedanya ini pakai kata benda ya. Kalau yang kedua pakai kata kerja karena ada suru ya. Kata kerja. Oke, di sebelah kanan ada Iyama-san wa ski ga dekimasu ya. Iyama-san bisa ski ya, ini kata benda. Kalau kata kerjanya menjadi Iyama-san wa ski o suru koto ga dekimasu ya.
bisa bermain ski. Artinya sama aja ya. Hai, oke. Selanjutnya adalah hai, di sini ya ada Hamada-san wa dan suga dekimasu ka? Apakah Hamada-san bisa dance gitu ya? Dan suga dekimasu ka ini bertanya. Kalau bisa, berarti jawabnya hai dekimasu gitu ya. Kalau tidak bisa, iye dekimasen ya. Oke, di sebelah kanannya ada Maria-san wa jitensha ni noru koto ga dekimasu ka? Apakah Maria-san bisa naik sepeda? Kalau bisa, hai jitensha ni noru koto ga dekimasu. Bisa naik sepeda. Ya, atau iye jitensha ni noru koto ga dekimasen ya. Tidak bisa naik sepeda gitu. Ya, tinggal dirubah saja jika bertanya pakai ka. Kalau negatif maseng ya. Nah, ini adalah kuis untuk minasang. Silakan coba ubah. Contohnya di sebelah kiri ya. Matsumoto-san wa hiragana o kaku koto ga dekimasu ka? Gitu ya. Matsumoto-san apakah bisa menulis hiragana? Itu ada maru, ya ada bulat ya, berarti bisa. Itu jawabannya hai dekimasu atau hai hiragana o kaku koto ga dekimasu ya. Itu lebih lengkap. Hai, oke. Nah, selanjutnya ada bab 3. Pola kalimat ketiga namun akan Sisi jelaskan di part yang kedua di bab 18 ya. Silakan minasang coba dilatih dulu ya untuk perubahan bentuk kamus atau ya karena itu merupakan fondasi. Jadi kalau belum bisa di situ, kalau sebaiknya jangan maju ke yang lain gitu. Jadi fokuskan di situ dulu ya, baru ke pola kalimat yang lain. Hai. Oke, nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa sebelum ke Jepang harus bisa dulu bahasa Jepang ya. Belajarnya lewat mana? Lewat kenal Jepang ya. Hai, oke sebelum ke Jepang, kenal Jepang dulu yuk. Karena tak kenal maka tak Jepang. Hai, arigatou gozaimasu. Mata tsugi no動画でお会いしましょう。ありがとうございます。